Pemirsa, viral di media sosial seorang polisi menuduh seorang sopir pickup membawa narkotika jenis sabu. Hal tersebut terjadi karena muatan truk yang tertutup rapat dan menuai kecurigaan. Bawa sabu kamu ya? Bawa barang terlarang ya? Udah duduk ya? Periksa. Turun. Berarti nuduh saya ya? Nuduh saya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi menuduh pengendara mobil pickup membawa muatan sabu. Dalam video yang sengaja direkam oleh pengendara mobil pickup, menceritakan jika dia dikejar oleh anggota polisi Satuan Lalu Lintas sampai di depan pintu tol Keramasan Kertapati, Palembang. Udah penuduhan ya, pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu, ya? Dalam rekaman itu terdengar jika perekam video tidak terima dituduh pembawa sabu. Sampai sopir mobil membuka muatan yang ternyata berisi tumpukan pisang. Ya? Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak, periksa. Saya punya hak, Pak. Aibda Syarif Hidayat menceritakan jika pengendara mobil dengan plat palsu tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai safety belt dan tidak kooperatif saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Tentang muatan yang dibawa, polisi menjelaskan hanya mencurigai isi muatan mobil yang tidak bisa terlihat karena tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang langsung melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Informasi lainnya, 2 dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Sementara 5 korban luka termasuk sopir truk galon air mineral masih menjalani perawatan intensif. 6 dari 2 korban meninggal sudah diidentifikasi, dipulangkan dan dimakamkan oleh keluarga. Sementara 2 jenazah yang terluka bakar 100% masih dalam proses identifikasi yang diambil dari sampel DNA keluarga. Dari 11 korban luka, 6 orang sudah dipulangkan, 5 orang masih dirawat intensif, termasuk sopir truk galon air mineral berinisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Post antemortem sudah ditiadakan karena dari pihak forensik RSUD Ciawi sudah mengantongi bukti cukup dalam proses administrasi, bukti hingga pengumpulan sampel DNA. 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Salabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit.
Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama. Di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii. Ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Anggi ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan.